Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Hari ini kita belajar PKK kewirausahaan ya. Materinya masih tentang kewirausahaan dan definisinya yang harus kalian pahami. Nah, sebagai bahan pembelajaran kali ini, anak-anak sekalian silahkan saksikan video pembelajaran ya berikut ini dan bikin rangkumannya. Paham ya? Kemudian jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Oke? Good luck ya. Jangan lupa isi screenshotnya sebagai bukti kehadiran kalian dan kalian mengikuti pembelajaran Bapak. Oke? Ciao. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi bersama saya di channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai memahami kewirausahaan dan wirausaha. Ini adalah KD 3.1 ya teman-teman, untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Materi ini biasanya untuk kelas 11. Yuk lanjut kita memahami terlebih dahulu submateri yang akan kita pelajari. Ya, ada 4 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, definisi kewirausahaan dan wirausahawan. Lalu yang kedua, ciri dan karakter wirausahawan sukses. Ketiga, inspirasi wirausahawan sukses di usia muda. Lalu yang terakhir, inspirasi wirausahawan yang menggunakan teknologi digital ya. Jadi ini adalah 4 submateri yang akan kita bahas di video ini. Sudah siap teman-teman? Ya, sebelum mulai belajar jangan lupa berdoa ya. Semoga materi yang akan kita pelajari kali ini akan bermanfaat untuk kita nantinya. Ya, yuk kita mulai. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Ya, materi yang pertama mengenai definisi kewirausahaan dan wirausahawan. Ya, definisi kewirausahaan di sini menurut Peter V. Drucker, yaitu kewirausahaan lebih merujuk kepada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh. Ya, Peter F. Drucker ini merupakan konsultan manajemen asal Amerika ya, dengan salah satu kutipannya yang terkenal yaitu dia mengatakan dalam setiap kisah sukses Anda akan menemukan seseorang yang telah mengambil keputusan dengan berani. Ya, jadi ibaratnya berwirausaha yang sukses itu adalah dia yang pernah mengambil keputusan dengan berani. Ya, ini definisi kewirausahaan. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, istilah kewirausahaan ini berasal dari kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris ya, yang artinya petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Nah, arti dari kewirausahaan secara umum yaitu kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang dan nilai tambah. Nah, ini adalah definisi secara umum tentang kewirausahaan. Selain tadi ada definisi dari ahli
manajemen ya, konsultan manajemen, yaitu Peter F. Drucker ya. Ya, ini adalah pengertian kewirausahaan. Lanjut materi berikutnya, yaitu definisi wirausahawan. Nah, kata wirausahawan ini mengacu pada orang atau subjek yang melaksanakan tindakan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan adalah objeknya, wirausahawan adalah subjeknya. Nah, pengertian dari wirausahawan adalah orang yang dapat menciptakan peluang dan nilai tambah melalui gagasan baru, memadukan sumber daya dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi sebuah kenyataan. Nah, ini adalah definisi kewirausahawan ya. Ide serta gagasan tersebut dibuat dalam bentuk sebuah bisnis yang berjalan dan mendapatkan hasil. Ya, itu namanya kewirausahaan. Ya, manfaat kewirausahaan ada 5 menurut Thomas. Yang pertama yaitu peluang untuk menentukan nasib sendiri. Ya, ini maksudnya menjadi wirausahawan berarti mengatur waktu sendiri dalam rangka menentukan nasib sendiri gitu ya. Semua waktu, pikiran, dan tenaga tercurah untuk usaha yang ditekuni sehingga membawa dampak positif bagi kehidupan wirausahawan tersebut di masa mendatang. Lalu yang kedua, peluang untuk melakukan perubahan. Maksudnya gimana? Ya, berarti di sini wirausahawan siap untuk melakukan perubahan, terutama perubahan pola pikir atau mindset. Nah, sehingga membawa perubahan pada pola bertindak dan berperilaku. Jadi bila pola pikir itu sudah berubah, maka tindakan dan perilaku akan mengikuti. Yang ketiga, selanjutnya peluang untuk mencapai potensi yang seutuhnya. Maksudnya gimana di sini? Jadi wirausahawan itu adalah orang yang mengaktualisasikan diri dengan cara mengoptimalkan semua kemampuan yang dimilikinya dalam bentuk suatu usaha yang ditekuninya. Ya, paham ya teman-teman? Ya, yang keempat nih, peluang untuk memperoleh keuntungan ya. Oh maaf, itu yang kelima. Yang keempat, peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai. Nah, di sini kalau hobi dijadikan sebuah bisnis dan ditekuni, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang besar itu dan berkembang. Ya. Lalu yang terakhir, peluang untuk memperoleh keuntungan yang menakjubkan. Di sini kalau Anda, teman-teman semua siap menjadi wirausahawan, berarti siap menerima penghasilan yang tak terbatas. Ya, usaha tidak pernah mengingkari hasil. Ya, jadi prinsip yang harus selalu dipegang teguh oleh seorang wirausahawan. Ya, materi selanjutnya apalagi ya? Yang kedua yaitu tentang ciri dan karakter wirausahawan sukses. Ayo, siapa yang tahu nih ciri dan karakternya seperti apa? Kira-kira saya termasuk nggak ya? Yo, coba kalian berpikir diri kalian itu kira-kira termasuk nggak ya? Ya, kita lihat yuk, apa sih ciri-cirinya?
Ya, ciri-ciri wirausahawan yang sukses ya. Menurut Meredith, wirausahawan haruslah seseorang yang mampu melihat ke depan, yaitu mampu berpikir dengan penuh perhitungan, serta mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Nah, yang pertama di sini ciri-cirinya yaitu satu, percaya diri. Ya, percaya diri itu wataknya seperti mandiri, optimis, punya keteguhan, ya, keyakinan. Lalu yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Nah, di sini dia haus akan prestasi. Dia berorientasi pada laba atau hasil. Tekun, tabah, sungguh-sungguh, energik dan penuh inisiatif. Ini adalah wataknya. Ya. Lalu ciri-cirinya lagi apa yang ketiga? Pengambil resiko. Wataknya gimana pengambil resiko? Mampu mengambil resiko, suka pada tantangan. Ya, betul ya. Lalu yang keempat, kepemimpinan dan keorisinalan. Ya, orisinalan. Orisinalan itu apa sih? Ya, dia wataknya inovatif, kreatif, fleksibel, banyak sumber, serba bisa. Ya, serba bisa. Lalu kepemimpinan seperti apa? Mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan menanggapi saran dan kritik. Nah, yang terakhir nih, berorientasi ke masa depan. Nah, ini dia itu orangnya berpandangan ke depan, visioner ya, atau perseptik ya, cerdik. Nah, ini orangnya cerdik seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah ciri-ciri wirausahawan yang sukses. Materi berikutnya yaitu selanjutnya ya, karakter wirausahawan sukses. Di sini ada 5 karakternya ya teman-teman. Yang pertama, motivasi berprestasi. Ya, tadi nih, bekerja keras, tidak mudah menyerah ya, memiliki semangat, memiliki komitmen yang tinggi. Kedua, berorientasi ke masa depan, visioner, berpikir positif, memiliki pengetahuan yang luas. Yang ketiga apa? Kepemimpinan, berani bertindak. Contohnya, membangun tim yang baik, berpikir luas, berjiwa besar, berani mengambil resiko, memiliki mentor, dan berpikir yang terbuka. Ya, ini adalah yang ketiga. Yang keempat, jaringan usaha. Ya, jaringan usaha itu apa aja? Jaringan kerja, teman, kerjasama. Ya, di sini adalah relasinya. Lalu yang terakhir, tanggap menghadapi perubahan. Seperti apa? Dia berpikir kritis, menyenangkan, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, produktif, orisinal. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah 5 karakter wirausahawan. Ya, lanjut kita ke materi berikutnya yaitu ketiga, inspirasi wirausahawan sukses di usia muda. Ya, siapakah mereka? Saya di sini mengambil beberapa contoh wirausahawan muda yang sukses. Sebenarnya banyak, tapi di sini saya hanya mengambil contoh 4 ya, teman-teman. Ya, inspirasi pengusaha muda. Nah, ini yang pertama saya mengangkat Putri Tanjung. Ya, saya mengambil cerita mengenai Putri Tanjung, yaitu pengusaha muda yang sukses. Ya, inspirasi pertama ini dia sukses di usia muda, yaitu anak perempuan dari Khairul Tanjung yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Putri Tanjung ini menekuni dunia bisnis yang tidak berbeda
jauh dengan ayahnya, meskipun usianya masih sangat muda. Ya, Putri Tanjung ini sudah memulai bisnis jasa event organizer-nya. Ya, penolakan dari sponsor dan sebagainya sudah ia alami dan ia pantang menyerah. Nah, berkat kegigihannya dan kerja kerasnya, kini ia memiliki hasil. Ya, dia telah memiliki banyak pelanggan serta mempunyai omset ratusan juta rupiah. Ya, ini adalah kisah kesuksesan dari Putri Tanjung. Kisah yang kedua yaitu Dea Valencia. Ada yang kenal? Siapa sih Dea Valencia? Ya, beliau adalah seorang gadis yang menekuni bidang busana batik ya sejak 17 tahun. Jadi di usianya yang masih muda 17 tahun ia menekuni usaha batik. Ya, Dea Felicia ini dia sangat suka dengan batik dan dia memperkenalkan batik ke kalangan remaja yang mana dari mereka kurang menyukai. Tapi Dea Felicia ini memperkenalkan bahwa batik itu cocok loh buat remaja. Ya, batik ini memiliki sasaran kalangan anak muda dan kini telah sukses dengan omset sampai ratusan juta setiap bulannya. Nah, sikap peduli pada budaya bangsa juga dapat memberikan peluang usaha loh, sekaligus dapat melestarikan produk-produk tradisi Indonesia. Ya, ini adalah cerita kesuksesan dari Dea Valencia. Dari Dea Valencia. Ya, lanjut kisah sukses atau inspirasi sukses berikutnya yaitu Hamzah Izul Haq. Siapa yang kenal Hamzah Izul Haq? Ya, beliau adalah pendiri Bimbel, Bintang Solusi Mandiri pada tahun 2011 ya. Saat masih duduk di sekolah dasar, jiwa entrepreneur Hamzah ini sudah terlihat. Ia pernah berjualan kelereng, petasan, dan berbagai macam permainan yang banyak digemari anak seusianya. Tidak hanya itu, Hamzah juga pernah berjualan koran hingga menjadi ojek payung. Nah, karena ketekunannya dalam bisnis, kini Hamzah melebarkan sayap dengan menekuni bisnis properti. Ya, dan menjadi CEO PT Hamasah Indonesia. Ya, ini kisah inspirasi pengusaha muda dari Hamzah Izul Haq. Selanjutnya kisah Nicholas Kurniawan. Siapakah Nicholas? Ya, Nicholas adalah eksportir ikan. Ya, dia menekuni bisnis ikan hias karena dia suka dengan ikan hias. Ya, dia mengekspor ikannya sampai ke luar negeri dan memiliki keuntungan ratusan juta rupiah. Nicholas Kurniawan ini sudah membuktikan bahwa keterbatasan dalam hal finansial tidak menghalangi dirinya untuk menjadi wirausahawan sukses, bahkan di usia muda. Ya, ini adalah 4 kisah inspirasi pengusaha muda. Semoga teman-teman bisa menjadi inspirasi gitu buat teman-teman bahwa yang muda itu harus sukses. Tidak hanya yang tua, jadi bisa saja yang muda itu sukses ya. Jadi buat teman-teman, ayo semangat, ciptakan inspirasi, ciptakan kreativitas kalian ya, yang bisa membantu kemaslahatan umat banyak, masyarakat banyak ya. Oke, materi berikutnya
tentang yang keempat, nah ini juga saya akan menceritakan inspirasi. Ya, saya mengambil contoh 3 pengusaha sukses ya. Bukan berarti yang tidak ada di sini tidak sukses, banyak yang lebih sukses ya. Jadi di sini wirausahawan dengan teknologi digital ya. Di sini saya ambil kisah dari Ahmad Zaki. Siapakah Ahmad Zaki? Ya, yang biasa dikenal Zaki ini dia adalah pemilik Bukalapak. Ya, Bukalapak ini dibangun Zaki pada tahun 2010 dengan menyasar pemberdayaan pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, marketplace ini menjadi startup Indonesia keempat yang menyandang status unicorn. Ya, jadi Bukalapak adalah dibentuk oleh Ahmad Zaki. Lalu selanjutnya lawannya siapa nih Bukalapak? Ada Tokopedia ya, Tokopedia. Tokopedia ini dibangun oleh William Tanuwijaya. Ya, di sini William Tanuwijaya berhasil membawa kesuksesan plafon Tokopedia yang dibangunnya di tahun 2009. Beda setahun ya teman-teman sama Bukalapak. Bukalapak tahun 2010, Tokopedia 2009. Nah, Tokopedia merupakan startup kedua asal Indonesia yang menjadi unicorn. Ya, jadi ini kisah tentang William Tanuwijaya. Yang ketiga tentang Ferry Unardi. Siapakah dia? Ya, Ferry Unardi. Ya, dia adalah bos Traveloka. Ya, dia bos Traveloka yang didirikan pada tahun 2012 ya. Traveloka ini menjadi startup Indonesia ketiga yang bergelar unicorn. Butuh waktu 5 tahun bagi Traveloka untuk menyematkan status unicorn ini. Ya teman-teman, jadi ini adalah 3 pengusaha sukses yang menggunakan teknologi digital. Oke anak-anakku sekalian, itu tadi materi kita ya, materi tentang kewirausahaan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tentang bagaimana caranya kalian menjadi seorang wirausahawan yang sukses, apalagi kalian masih muda ya. Ini untuk bahan kalian nanti ketika kalian berada di lingkungan masyarakat, kalian sudah bisa memahami dan ada ilmunya tentang cara kalian berwirausaha. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Ya, rangkumannya ditunggu ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.